Muharram itu adalah salah satu daripada 4 bulan yang dihormati. 4 bulan yang dihormati itu ialah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Di dalamnya dilarang menganiaya diri seperti melakukan maksiat, kejahatan, dan pertumpahan darah, seperti berbunuh-bunuhan dan berperang, dan dilarang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal, karena mengharapkan sedikit keuntungan dunia yang tidak dapat menyelamatkan diri dari api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tadhlimu bihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat 36. Artinya, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan-bulan yang 4 itu. Menganiaya diri adalah dosa besar, dan lebih besar lagi kalau dilakukan pada bulan-bulan yang dihormati itu. Begitu juga berbuat baik adalah salah satu keutamaan, tetapi lebih utama lagi kalau dilakukan pada bulan-bulan yang dihormati itu. Memang Allah itu yang membesarkan suatu kehendaknya, kemudian manusia mencari sebab-sebabnya. Seperti Allah memilih antara lebih dari yang satu dengan yang lain dari antara makhluk-makhluknya adalah menurut kehendaknya sendiri. Seperti Ia memilih utusan dari kalangan malaikat, Ia memilih rasul dari kalangan manusia. Ia lebihkan zikrullah dari segala perkataan. Ia lebihkan tempat sembahyang dari buminya, dan Ia lebihkan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang 4 tadi, dari segala bulan. Dan Ia memilih hari Jumat daripada segala hari, dan Ia lebihkan malam Lailatul Qadar dari segala malam. Maka hendaklah kita besarkan apa-apa yang Allah telah besarkan, yaitu dengan menjaga kehormatan dan kemuliaannya dari segala perbuatan yang haram dan yang terlarang. Kemudian kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang diperintah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia. Di dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang dibesarkan, yaitu hari ke-10 atau hari Asyura. Keutamaan hari Asyura itu dapat dilihat dari beberapa riwayat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Asyura, hari Allah. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang di zaman jahiliyah berpuasa pada hari Asyura, dan Rasulullah SAW pun berpuasa padanya. Begitu juga kaum muslimin sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka tatkala diwajibkan puasa Ramadan, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna yawma Asyura yawmun min ayyamillah, faman syaa shoma." Artinya, sesungguhnya hari Asyura itu adalah satu hari daripada hari-hari Allah. Maka barang siapa mau, boleh dia berpuasa padanya. Hari Asyura, hari kelepasan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan hari kebinasaan Fir'aun. Berkata itu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Beliau dapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Jawab mereka, hari ini adalah hari yang baik, karena Allah telah menyelamatkan padanya Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa karenanya. Lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ahabbu bi Musa minkum." Artinya, aku lebih patut berpuasa dengan Nabi Musa daripada kamu. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan beliau memerintah umatnya berpuasa. Kedua-dua riwayat itu, yakni riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, terdapat dalam kitab Nailul Awtar, Syarah Muntaqal Akhbar, dan kitab Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia. Kebesaran hari Asyura diterangkan dalam riwayat Ibnu Umar tadi. Dikatakan bahwa hari Asyura itu min ayyamillah,
daripada hari-hari Allah. Dan sebab-sebab dibesarkannya diterangkan dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, yaitu hal diselamatkan Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, dan juga diterangkan cara membesarkannya, yaitu dengan berpuasa pada hari Asyura itu. Peristiwa besar pada hari Asyura, Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kekejaman dan kekuasaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Siapakah Fir'aun itu? Yaitu seorang raja yang anti Tuhan dan benci agama Tuhan. Tetapi akhirnya dia sendiri mendakwakan dirinya menjadi Tuhan. Barang siapa tidak mengakuinya, niscaya dianiaya, disiksa, dan dibinasakannya. Beribu-ribu anak dari Israel dibunuh, istri-istrinya dihinakan, dan bapak-bapaknya disiksa. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 49, yang artinya, dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu dari kaum Fir'aun yang merasakan kepada kamu siksa yang pedih, yaitu mereka bunuh anak-anak laki-laki kamu dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Padahal tentang yang demikian adalah satu percobaan yang besar dari Tuhan kamu. Maka terjadilah perjuangan antara Nabi Musa sebagai Rasul dan pemimpin dari Bani Israel dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa diburu dan dikejar, tetapi dengan pertolongan Allah akhirnya Nabi Musa dan kaumnya selamat, sedangkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya binasa di dalam lautan. Begitulah pemeluk agama Allah itu akan diuji dengan bermacam-macam ujian, difitnah, dihinakan, dituduh dan direndahkan oleh golongan orang kafir yang tidak percaya kepada ajaran agamanya. Oleh sebab itu harus dihadapi dengan kesabaran, keberanian, dan persatuan yang kuat. Semoga Allah memperkuat iman kita dalam menghadapi segala macam ujian, dan diberikannya kita kesabaran supaya kita lulus dari ujian itu dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wassallam man tabi'ahu. Usikum wa iyaya bitaqwallah. اتقوا الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بارك الله ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعقل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن
اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات